Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alana khaza'inahu bainal kafi wan nun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts bid-dinil qawim. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, sehat semua ibu ya? Sehat bu? Masya Allah. Bapaknya sehat nih, tapi aku yakin ada yang tidak sehat bapak ibu. Kantongnya mungkin sakit, karena mulai ujung-ujung, mulai tanggal-tanggal tua ibu ya. Tapi mudah-mudahan ini di awal bulan Ramadan ya, kita semua digembirakan Allah subhanahu wa ta'ala hati kita, kesehatan kita, jiwa dan jasmani kita, untuk bergembira menyambut bulan suci Ramadan ini. Karena salah satu wujud kegembiraan kita menyambut bulan suci Ramadan ini, suatu pahala yang besar yang dibalas Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hadis Rasul mengatakan, man tariha bidukhuli Ramadan haraballahu jasadahu ala niron. Siapapun yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Mau masuk neraka bapak ibu? Tidak mau kan? Oleh karenanya kalau kita bergembira, dengan begitu sukacita kita menyambut bulan suci Ramadan ini, memperbanyak ibadah kita, memantapkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengharamkan jasad kita untuk masuk ke dalam neraka. Tapi bapak ibu, tidak cukup dengan bergembira baik ya, tidak cukup dengan tersenyum, tapi bergembira hati kita, membuka hati kita, keimanan kita, untuk terus memantapkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memantapkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu banyaknya kebaikan-kebaikan yang Allah sajikan kepada kita semua di bulan suci Ramadan ini. Bulan yang penuh dengan ampunan bapak ibu, bulan yang penuh dengan berbagai macam kebajikan-kebajikan yang Allah balas itu semua dengan berlipat-lipat kalinya. Bayangkan bapak ibu, amalan sunnah yang kita lakukan di bulan ini Allah balaskan, sama halnya Allah membalaskan pahalanya seperti kita melakukan ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Entap ya, apalagi ibadah wajib berlipat-lipat kalinya Allah membalas kebaikan-kebaikan yang kita mantapkan di bulan ini, yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Jadi jangan sungkan-sungkan bapak ibu ya. Di samping ibadah wajib tentunya kita berpuasa, sholat dan lain sebagainya, tapi kita menghidupkan amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan ini. Datang waktu sholat duha, kita sholat duha. Datang waktu kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran.
Ya Bu, jangan milih-milih. Ini satu kesempatan. Sholat kadang-kala milih-milih Bapak Ibu, tapi bukan di sini. Ya, milih yang wajib-wajibnya baik. Kadang datang ke masjid pun juga pas-pasnya wong lagi qomat. Ketinggalanlah sholat sunnah rawatibnya, ketinggalanlah sholat sunnah tahiyatul masjidnya. Jadi ini mumpung bulan Ramadan Bapak Ibu, karena pertemuan kita pada malam hari ini, tentunya Allah menjawab doa-doa kita yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala 3 bulan yang lalu. Walaupun ibu tak berdoa secara sendiri-sendiri, tapi ibu sholat berjamaah, ibu berdoa bersama-sama imam. Imam mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, kata imam, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami di bulan suci Ramadan. Dan Allah menjawab itu semua. Kita termasuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu, beribadah di bulan suci Ramadan ini. Kita adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan pernah kita tinggalkan kesempatan emas ini Bapak Ibu. Ayo kita maksimalkan keimanan kita. Kita maksimalkan hati kita, jiwa kita, perbuatan kita untuk berlomba-lomba menuai kebaikan-kebaikan dalam rangka mendongkrak keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Senang tak Bapak Ibu barokah? Senang tak barokah? Senang pasti. Karena yang namanya barokah dapat menyelesaikan semua permasalahan. Ya. Sangat suntuknya kita permasalahan yang kita dapati, Allah memberi kita jalan keluar dari itu semua karena kita berkah, dan berkah ini didorong dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jemaah Masjid Nurul Hasanah yang saya hormati, ini kita sudah 2 kali puasa Ibu ya. Pola ada yang 3 kali Ibu, baru 2 ya, ada yang 3, ada yang 2 malam hari ini. Malam ini menuju yang ketiga. Yang ketiga kita berpuasa. Kita bersyukur. Bagaimana kita akan mendapatkan puasa ini agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Agar dapat puasa ini memaafkan semua kesalahan kita, mengampunkan semua dosa kita. Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah sunnahnya, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Syaratnya Ibu puasa. Puasa apa? Puasa dengan keikhlasan hati, dengan keimanan kita. Ya. Imanan wahtisaban. Jadi puasa kita dengan iman kita dan dengan keikhlasan hati kita. Itu yang dapat menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan puasa itu dapat memaafkan semua kesalahan kita, dan puasa itu dapat mengampunkan semua dosa-dosa kita. Ini Allah dan Rasul telah menegaskan dalam sebuah sunnah Rasulullah. Makanya mari kita berpuasa dengan iman kita, dengan keikhlasan hati kita. Jangan puasa karena terpaksa, malu dengan menantu, malu dengan anak, malu dengan mertua, malu dengan lingkungannya. Kita puasa hendaknya didasari dengan keimanan yang kita miliki dalam hati kita. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, puasa dengan hati yang ikhlas. Ibu, pengen hati yang ikhlas. Bagaimana kita menjalankan hati yang ikhlas, ibadah dengan hati yang ikhlas? Karena dengan hati yang ikhlas Bapak Ibu akan melahirkan ibadah-ibadah yang berkualitas. Ibu, yang pertama, posisikan hati kita ini untuk menghadirkan yang ikhlas. Kita, kata Imam Al-Ghazali, orang yang ikhlas itu Bapak Ibu terlihat dari beberapa keadaan dalam diri dia. Ini kita tanyakan diri kita masing-masing. Yang pertama, orang yang ikhlas itu kata Imam Al-Ghazali, hati dan sikapnya tidak berubah.
apabila ia dipuji dan dihina. Hai ibu yo, baca dah ibu sama dari itu ibu. Berubah dah. Apabila dipuji dengan dihina tak berubah. Model-model itulah hatinya. Ini kadang-kala kita ibu kalau dipuji ngangkat bau gitu, embang hidung gitu, senang kita, tersenyum kita karena dipuji. Tetapi ketika kita dihina oleh orang, merah kuping kita, ya, bahkan emosi. Oleh karenanya ini menandakan, kata Imam Al-Ghazali, ukuran keikhlasan dalam hatinya belum begitu sempurna. Ya bu. Oleh karenanya ikhlas, mantapkan di hati kita. Kalau sudah ikhlas, Bapak Ibu, kita akan mudah untuk melakukan ibadah-ibadah yang berkualitas. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak pernah merasa pamrih terhadap apa yang dia lakukan. Atau Bapak Ibu, dia tidak pernah ingat-ingat kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Kalau pernah kita nolong wong, tidak pernah dia mengingatkannya. Ini tapi kadang-kala yang ada sekarang ini, kita nolong wong ingat gitu. Aku nolong dia lah berapa kali, tapi dia tidak pernah nolong aku. Ini kata Imam Al-Ghazali kurang ikhlas. Wong yang ikhlas itu dia tidak pernah mengingat-ingat dia pernah nolong wong. Tidak pernah mengingat-ingat apa yang pernah dia bantu terhadap apa yang harus dibantu. Dia bantu masjid, tidak pernah dia mengingat harta yang ia bantukan. Tidak pernah dia minta diketahui oleh orang banyak. Itu ciri orang yang ikhlas. Ya. Dan berikutnya, orang yang ikhlas itu Bapak Ibu adalah orang yang selalu bersyukur dan menerima keadaan dirinya. Tidak mengingkari takdir Allah Bapak Ibu. Kalau kebetulan dia ditakdirkan Allah yang rezekinya kurang begitu banyak, dia mensyukuri. Tidak berutuhan. Ngapunian wong sebelah kok itu. Salatnya jarang, sedekahnya jarang, tapi rezekinya banyak nian. Inilah yang memancingkan kita agar tumbuh kurang ikhlas di hati kita. Tapi begitu kita ikhlas, kata Rasulullah, kata Imam Al-Ghazali, maka dia tetap bersyukur menerima takdir yang Allah berikan kepadanya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak berapa banyak yang kami sampaikan dalam pertemuan pertama ini. Intinya kami sampaikan, mari kita maksimalkan diri kita, hati kita, bersihkan hati kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan semangat kita ibu-ibu, ya, tanamkan semangat kita. Aku tidak bisa jamin kita akan bertemu dan dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di Ramadan yang akan datang. Oleh karenanya mari kita bersama-sama tekadkan di hati kita untuk memantapkan, memaksimalkan ibadah-ibadah kita ini dan jadikan ibadah puasa bulan Ramadan ini ibadah yang terbaik dalam kehidupan kita. Lalu yang selama ini kita masih galak, kurang ikhlas, atau sebaliknya hati kita masih tercampur rasa riya. Ya, kadang senang nian jenguk kawan kita susah jenguk kawan kita senang. Ayo lewat Ramadan kali ini kita bersihkan hati kita untuk mendapatkan keimanan yang mantap menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan dia jalan keluar dari segala sesuatu. Dari segala keadaan Allah berikan jalan keluarnya. Sulit ekonomi dan apapun kesulitannya Allah keluarkan dari kesulitan itu. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah datangkan rezeki dari jalan yang tiada disangka-sangka. Ini ibu-ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini dapat memberikan semangat kita. Terus kita berpuasa, terus kita menghidupkan amalan-amalan sunnah kita, ya bu ya, terus kita lakukan. Semoga kita semua diberi Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan, dan kebaikan itu dapat mendongkrak
keberkahan Allah Subhanahu wa taala, berkah diri kita, berkah anak kita, berkah keluarga kita, dan berkah lingkungan kita. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan, mohon maaf atas semua kekurangan, kepada Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita mohon ampun lahirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.